Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya jugalah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan karena berhadir bersama-sama dalam rangka mengikuti kegiatan pengukuhan dan rapat kerja Kabupaten KONI Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 hari ini di Gedung Serbaguna Curug. Salawat dan salam tanpa pula kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Bahwa seperti kita ketahui, pengukuhan KONI, pengurus KONI masa periode tahun 2020 sampai 2024 seyogyanya selayaknya dilaksanakan pada tahun kemarin. Tetapi karena persoalan tahun kemarin kita menghadapi pandemi COVID, sehingga semua kegiatan terpaksa ditunda, termasuk juga dengan pelantikan KONI Kabupaten Rejang Lebong. Bertepatan dengan perubahan kepengurusan ataupun penyegaran kepengurusan di KONI Kabupaten Rejang Lebong, saya dengan SK yang sudah dibacakan tadi, bahwa ada beberapa rekan-rekan yang bergabung di KONI Rejang Lebong dalam rangka untuk lebih memberikan penguatan dan semangat kepada KONI Rejang Lebong bagaimana membangun olahraga di tahun-tahun berikutnya. Saya pernah mengatakan bahwa olahraga di Rejang Lebong ini tidur. Kenapa saya katakan tidur? Kalau orang mungkin mengatakan mati suri, kalau saya tidak mengatakan mati suri. Kalau mati suri susah membangunkan, tapi kalau tidur masih bisa dibangunkan. Kondisi tidur ini bukan keinginan daripada KONI, bukan keinginan daripada cabang olahraga, bukan keinginan dari pemerintah, juga bukan keinginan dari masyarakat, tapi kondisi pandemi COVID-19 di tahun kemarin sehingga menyebabkan bahwa olahraga kita setengah tidur, tidak ada kegiatan dan sebagainya. Geliat olahraga di Kabupaten Rejang Lebong ini kami berpikir bahwa sudah cukup bagus, tapi memang perlu kita bekerja sama dan sama bekerja bagaimana geliat olahraga di Kabupaten Rejang Lebong ini lebih baik lagi. Target-target kerja yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya adalah menjadi tolak ukur kita ke depan bagaimana untuk lebih mempertahankan dan meningkatkan pada tingkatan yang lebih baik lagi. Pada porprov terdahulu atau terakhir kita porprov pada tahun 2018, sebelumnya porprov 2014. Pada tahun 2014 kita hanya diberikan ke-6 seprovinsi Bengkulu. Tetapi dengan semangat kerjasama dan sama bekerja dari kawan-kawan pengurus cabang olahraga dan para atlet, pelatih, dan seluruh stakeholder olahraga di Kabupaten Rejang Lebong, pada tahun 2018 di porprov kita mendapatkan peringkat kedua. Dan ini saya katakan patut berbangga. Kenapa patut berbangga? Semua ratusan atlet yang kita kirimkan pada porprov pada saat itu semuanya adalah orang Rejang Lebong. Jadi Pak Ketua Umum, kami bukan mengharapkan, tapi kami ingin memberdayakan kekuatan lokal yang selama ini setengah tidak diperhatikan. Maka kami tidak gentar berhadapan dengan atlet-atlet dari luar, karena kemenangan ini bukan dinilai dari luar atau lokalnya, tapi kemenangan dinilai dari usaha. Apapun hasilnya ketika kita berusaha, maka tidak ada yang tidak mungkin. Malah pada saat itu, sedikit bercerita, di satu cabang olahraga hampir seluruh medali disapu habis oleh Rejang Lebong, yaitu di cabang olahraga panjat tebing.
Panjat tebing ini hampir menyapu bersih 8 medali emas. Tetapi karena ada pertimbangan bukan pertimbangan ketakutan dan sebagainya, tapi pertimbangan adalah memberi pelajaran bagi atlet-atlet Derjang Lebong, memberi kesempatan untuk bertanding. Kalaulah kemarin hanya memaksakan untuk mendapatkan medali, mungkin ada atlet kita yang tidak bertanding. Tetapi kita tidak mengharapkan hal tersebut, karena pengalaman adalah bagian dari satu pembelajaran. Maka FPTI dan kami apresiasi melepas 1 medali emas demi memberikan pengalaman semangat berjuang bagi atlet di panjat tebing. Kemudian juga untuk kita ketahui bersama bahwa di Provinsi Bengkulu ini mungkin Rejang Lebong yang pertama memiliki peraturan daerah tentang sistem keolahragaan. Ini dibuat dengan tujuan adalah memberikan kepastian bagi para atlet, kepastian bagi para pelatih, wasit, juri, dan kepastian bagi insan olahraga di Kabupaten Rejang Lebong tentang bagaimana mereka mendapatkan tempat di kabupaten ini. Kalau selama ini kan kita hanya mengacu pada aturan-aturan yang lebih tinggi, tapi secara spesifik mungkin aturan di kabupaten juga diperlukan. Maka kenapa kami berinisiasi kemarin bersama dengan Kadispora, dengan Dinas Pemberdayaan Olahraga. Mohon maaf, saya baru melihat tadi tidak sempat disebut Pak Kadis, bersama Dispora dan juga bersama DPRD. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada DPRD Kabupaten Rejang Lebong bahwa Perda olahraga di kabupaten ini adalah perda olahraga pertama di Provinsi Bengkulu. Kita berharap bahwa hari ini adalah hari akhir pandemi ini, sehingga kita ke depan akan lebih bisa maju bersama-sama dalam mengembangkan olahraga di kabupaten. Makanya kenapa dalam susunan kepengurusan yang baru ini saya mungkin memberikan beban yang cukup berat kepada Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran bersama dengan kawan-kawan. Kenapa? Kami butuh satu masukan baru, kami butuh satu energi baru. Kita tidak hanya bicara tentang anggaran, tapi bicara tentang program. Ini yang paling penting. Anggaran menyusul setelah program, tapi program yang direncanakan yang mungkin tidak terpikirkan oleh kami. Makanya kami mengharapkan ada energi baru. Kebetulan tadi sudah disebutkan bahwa Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran adalah orang yang kami anggap mumpuni, orang yang kami anggap juga tidak salah pilih, pengalaman, rekam jejak dan sebagainya juga sudah tidak diragukan. Kebetulan juga malah salah satu mantan atlet di Kabupaten Rejang Lebong pada periode sebelumnya, yaitu Saudara M. Ali ST. Harapan kami adalah bahwa kita bersama dengan seluruh insan KONI, seluruh insan olahraga, seluruh cabang olahraga, bahu-membahu bekerja sama dan sama bekerja membangun olahraga lebih baik lagi di kabupaten ini. Dan kita mengagendakan, merencanakan, menyiapkan bahwa dalam menghadapi Porprov tahun 2022, seharusnya di tahun 2020 kemarin, tapi karena kondisi sehingga tertunda dan dilaksanakan pada tahun 2022, prestasi Rejang Lebong setidaknya dapat dipertahankan dengan tetap target yang paling utama adalah meraih juara umum di provinsi pada Porprov berikutnya. Dan itu akan didahului dengan rencana persiapan kegiatan yang kita lakukan di tingkat kecamatan melalui Pekan Olahraga Kecamatan dan melalui program Pekan Olahraga Kabupaten. Karena semestinya tahun kemarin juga kita melaksanakan Pekan Olahraga Kabupaten yang kedua maupun yang ketiga. Kedua dalam periode kami, ketiga dalam sejarah kabupaten.
karena yang pertama tahun 76 baru dilaksanakan lagi 2018. Dan kami juga memohon dukungan dari pemerintah daerah yang sebenarnya sudah memberikan apresiasi, sudah memberikan perhatian bersama dengan DPRD Kabupaten Rejang Lebong terhadap usaha olahraga dengan segala kemampuan yang ada di kabupaten ini. Walaupun kita mungkin tidak bisa egois memaksakan kita harus lebih dari yang lain, karena pembangunan bukan hanya bicara tentang pembangunan olahraga, tapi juga pembangunan mental, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Tapi kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda Rejang Lebong dan DPRD Rejang Lebong atas perhatian yang selama ini telah diberikan. Dan kami tetap berharap dukungan, support dan masukan dari Pemda dan DPRD terhadap KONI Rejang Lebong dan insan olahraga di Kabupaten Rejang Lebong. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih, dan ini adalah kesempatan kedua kami untuk memegang roda organisasi yang dipercayai oleh kawan-kawan cabang olahraga, dan kami mengucapkan terima kasih. Insya Allah amanah yang dibebankan kepada kami beserta dengan pengurus KONI Kabupaten Rejang Lebong akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kemampuan yang ada. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum